Baik, pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini membahas tentang alkaloid ya. Jadi sebelum kita mempelajari apa itu alkaloid, gitu ya, kita perlu melihat ya sejarah penemuan alkaloid itu ya. Di alkaloid itu termasuk salah satu senyawa yang pertama kali ditemukan ya dan diisolasi begitu ya oleh para ilmuwan ya. Jadi mulai abad ke-18 ya, para ilmuwan di Eropa terutama banyak mengisolasi alkaloid ya. Misalnya di Rosne, seorang apoteker Prancis mengisolasi senyawa yang sekarang dikenal sebagai narkotin ya tahun 1803. Dan Sarturner atau Frederick Sarturner ya apoteker Hanoveria, dia mengisolasi morfin dari opium atau candu ya pada tahun 1806, kemudian 1816. Kemudian Joseph Pelletier dan Cavenou ya mengisolasi strychnine tahun 1817, kemudian emetin juga pada tahun yang sama. Kemudian 2 tahun berikutnya mereka mengisolasi busin ya, heparin dan juga kafein yang sangat terkenal itu. Ya, kemudian quinin ya, colchicine tahun 1820 dan juga coniin tahun 1826. Ya, pada tahun tersebut mereka sudah mengisolasi alkaloid begitu ya. Sedangkan di Indonesia pada tahun-tahun tersebut perang kemerdekaan ya, ingat mungkin perang Cut Nyak-Dien, Teguh Umar dan perang Diponegoro ya di kisaran tahun ini ya, 1825 ya. Kemudian alkaloid coniin adalah alkaloid yang pertama kali ditentukan strukturnya ya, oleh Schiff tahun 1870. Kemudian hampir 2 dekade berikutnya ya, disintesis oleh Radenburg. Ya. Baik, kemudian dan disebut sebagai alkaloid minor, ya, yang diisolasi oleh kemis atau ahli kimia ya pada awal seperempat abad yang lalu. Kemudian pada pertengahan tahun 1940 ya telah diisolasi 800 alkaloid, ya luar biasa. Ya, kemudian tahun 90-an ya di 50 tahun kemudian itu sudah meningkat hingga 10.000 alkaloid ya dan struktur yang berbeda. Kemudian pada pertengahan akhir abad 20 ya pencarian obat-obat ya di kanker misalnya capai puncaknya di mana orang menggunakan vincristin, vinblastin dan juga paclitaxel ya atau taxol, meskipun paclitaxel ini bukan termasuk golongan alkaloid ya. Tapi vincristin dan vinblastin dipakai di dunia medis atau klinik untuk pengobatan kanker. Ya. Untuk saat ini ya bisa meningkat mungkin ya, mungkin dua kali lipat. Baik. Kemudian sebelum kita juga pelajari alkaloid, baiknya kita juga mempelajari bagaimana penamaan senyawa alkaloid itu ya. Jadi secara umum nama alkaloid itu ya, ada akhiran ine dalam bahasa Inggris ya atau English ya. Lalu ada beberapa kriteria begitu ya penamaan alkaloid itu ya. Yang pertama dari nama alkaloid itu diambil dari genus atau
marga dari tumbuhan penghasil alkaloid tersebut. Misalnya hidrastin, ya dari tanaman Hydrastis canadensis, juga atropin, ya dari tanaman Atropa belladonna. Yang kedua, alkaloid itu juga bisa diambil atau nama alkaloid itu berasal dari nama spesies tumbuhan yang menghasilkan. Ya, misalnya kokain dari Erythroxylum coca, dan juga belladonin dari tanaman Atropa belladonna tadi ya. Kemudian bisa juga dari nama umum atau nama generik tumbuhan penghasil. Ya, misalnya ergotamin dari ergot, ya, suatu jamur yang banyak mengontaminasi gandum. Ya. Ergotamin. Kemudian penamaan alkaloid itu juga bisa juga berasal dari aktivitas fisiologi yang ditimbulkan, misalnya emetin. Ya. Apa itu emetin? Ya, berasal dari kata emesis atau muntah. Ya, jadi alkaloid ini memiliki efek samping memuntahkan. Morfin, ya, berasal dari kata Morpheus atau ya Morpheus itu dewa dari Yunani begitu ya, dewa tidur. Ya, berarti morfin, Morpheus, ya, membius atau menidurkan. Bisa juga dari nama penemunya, misalkan Pelletieri. Nah, someday kalau saya nanti menemukan alkaloid, mungkin saya akan pakai nama saya gitu ya, Amronin misalkan. Baik. Kemudian ada kalanya ditambah dengan awalan atau akhiran untuk membedakan alkaloid utama dengan alkaloid lain dalam satu tumbuhan. Maksudnya ya di dalam tumbuhan kina misalkan ya, alkaloid utamanya adalah kinin ya. Dan alkaloid mayornya ya, senyawa alkaloid utamanya adalah quinin. Kemudian ada alkaloid lain yang kadarnya lebih kecil gitu ya, quinidin dan juga hidroquinin. Baik. Kemudian apakah alkaloid itu? Ya, alkaloid itu adalah senyawa basa nitrogen asal tumbuhan yang bersifat fisiologi aktif. Ya, ya aktif terhadap sistem fisiologi tubuh. Aktif di sini pada dosis yang rendah dia sudah mampu memberikan efek fisiologi. Ya. Kemudian di literatur lain disebutkan juga secara umum alkaloid itu sukar didefinisikan karena tidak mewakili sekelompok senyawa homogen dari sudut pandang kimia, biokimia, atau fisiologi. Baik. Kemudian bagaimana distribusi alkaloid itu? Ya, karena ini topik kuliahnya adalah farmakognosi, maka sebagian besar alkaloid itu kita pelajari pada tumbuhan tingkat tinggi. Namun ada juga alkaloid yang ditemukan pada fungi atau jamur. Misalkan alkaloid derivat asam lisergat atau lysergic acid. Ya. Dan dari tanaman paku-pakuan, misalnya Lycopodium. Atau dari gymnosperme, misalnya Ephedra dan juga Taxus species. Ya. Kemudian dari mamalia misalkan, ya. Mamalia, indol atau isokinolin alkaloid atau morfin mamalia yang disebut sebagai morfin mamalia. Bisa juga pada reptil, misalnya kulit katak Phyllobates spesies, ya, ya adalah alkaloid yang paling beracun, ya, yang namanya batracotoksin, ya, ada 24 kelas alkaloid, ya, dan dengan jumlah senyawa alkaloidnya mencapai 300, ya. Di kata ini
ya, dia tidak akan dimangsa oleh predatornya. Ya, dia tidak akan dimangsa oleh ular karena secara naluri ya hewan itu akan menghindari bahan ataupun makhluk hidup yang dia itu beracun. Dan alkaloid ini sangat beracun. Ya. Di suku tertentu dia menggunakan ya ujung panahnya atau ujung tombaknya dari itu ditusuk-tusukkan di kulit kata ini ya. Gunakan sebagai senjata. Baik. Lalu kalau tadi disebutkan distribusi alkaloid pada gimnosperme, kemudian pada angiosperme ya banyak sekali ya. Terdapat pada ordo atau bangsa Centrosperme, kemudian Magnoliales, Ranunculalis, Papaverales, ya misalnya golongan opium, Rosales, golongan mawar, termasuk suku Leguminosae, juga suku Papilionaceae, ya, Rutales, ordo Rutales, Gentiales, dan lain sebagainya. Baik. Lalu apa fungsi alkaloid itu bagi tumbuhan? Ya, para ilmuwan mengemukakan beberapa fungsi alkaloid. Ya, jadi dimungkinkan alkaloid itu memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi tumbuhan. Yang pertama, senyawa racun yang melindungi tumbuhan dari serangga dan herbivora. Ya, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa secara naluri ya, secara insting, ya hewan itu akan menghindari tumbuhan ataupun hewan lain yang yaitu beracun. Ya. Kemudian alkaloid itu juga adalah suatu produk akhir reaksi detoksifikasi atau metabolic lockup senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tumbuhan. Ya. Jadi di biosintesis gitu senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tumbuhan dan di biosintesis menjadi alkaloid begitu ya. Bisa juga alkaloid itu sebagai regulator faktor pertumbuhan baik growth promotor maupun inhibitor pertumbuhan. Kemudian alkaloid itu juga bisa digunakan sebagai senyawa cadangan untuk sumber nitrogen atau elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. Walaupun ini sangat jarang ya. Baik. Kemudian bagaimana sifat fisikokimia dari alkaloid itu? Ya. Di dalam tumbuhan alkaloid itu dalam bentuk bebas. Ya. Bisa dalam bentuk bebas atau base, ya. Dalam bentuk garam atau dalam bentuk N-oksida. Kemudian alkaloid itu sebagian besar berupa kristal yang halus yang bereaksi dengan asam membentuk garam. Bisa juga berupa amorf, ya. Dan keduanya bisa dibedakan secara mikroskopis, ya. Atau menggunakan difraksi sinar X ya yang lebih bagus. Kemudian alkaloid itu sebagian besar mengandung atom oksigen kecuali konein dan nikotin yang tidak punya oksigen. Ya. Nikotin ini alkaloidnya cair ya. Kemudian kebanyakan tidak berwarna kecuali berberin berwarna kuning. Ya, ini berberin ini banyak ditemukan di kayu kuning ya. Dan juga garam sanguinarin berwarna merah tembaga. Kemudian bagaimana kelarutannya? Sangat bervariasi tergantung strukturnya. Ya. Dalam bentuk basa bebas sedikit larut dalam air, tapi umumnya dia alkaloid itu larut dalam pelarut organik. Nah, dalam bentuk garam sebaliknya, ya, misalnya striknin HCl lebih larut dalam air daripada bentuk basanya. Jadi garam-garam alkaloid, garam ya lebih mudah larut dalam air.
kecuali kafein, ya, terekstraksi oleh air. Tapi di literatur disebutkan bahwa untuk kafein itu dalam bentuk base dia larut dalam air panas, ya, larut dalam air panas, ya, air mendidih, ya. Anda bisa cek nanti di farmakope, ya. Kemudian kolkisin larut dalam air dalam suasana asam, netral, dan basa. Ya, kolkisin sangat mudah larut. Ya. Kemudian garam sulfat, ya, seperti senyawa lainnya, umumnya sukar larut dalam air. Ya, termasuk juga alkaloid, ya, alkaloid bentuk sulfat, garam sulfat, kinin sulfat, sukar larut dalam air, sedangkan kinin HCl larut satu bagian dalam kurang dari satu bagian air, sangat mudah larut. Baik. Kemudian secara struktur kimianya, ya, berdasarkan struktur kimianya alkaloid itu bisa dibagi menjadi dua secara umumnya. Non heterosiklik atau atypical alkaloid. Yang pertama, atau sering juga disebut sebagai protoalkaloid atau amina biologis. Ya, strukturnya mirip dengan asam amino. Ya. Kemudian heterosiklik atau alkaloid tipikal. Kemudian kita juga mengelompokkan alkaloid itu berdasarkan posisi atom nitrogen. Ya. Misalnya nitrogen primer. Ya, jadi posisi atau kedudukan atom nitrogen pada senyawa. Ya, dan struktur kimianya, ya. Misalnya alkaloid meskalin itu N primer, dan efedrin N sekunder, N tersier misalnya atropin, juga kuartener, ya, ini tubokurarin. Ya. Ya, struktur ini nantinya akan menentukan pada prosedur isolasi yang digunakan. Kemudian alkaloid N-oksida, ya. Alkaloid N-oksida itu umumnya bersifat lepas lambat dan toksisitasnya rendah dan efek adiksinya lebih rendah. Contohnya alkaloid N-oksida dari strychnine dan iosiamin, ya. Kemudian ada juga alkaloid indol, ya, N-oksida indol yang bersifat halusinogenik. Jadi dapat menyebabkan halusinasi, ya. Halusinasi. Ya. Misalnya alkaloid reserpin, strychnine ataupun mitraginin. Ya, berarti bisa disalahgunakan, gitu, ya. Kemudian dari daun segar atropa, datura, ya, dan lain sebagainya, ya, dan mandragora, ya, masing-masing punya dua isomer N-oksida. Baik, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi alkaloid? Ya, biasanya ini kita lakukan untuk screening fitokimia, gitu, ya. Ya. Jadi larutan alkaloid, ya, suasana netral, ya, larutan netral ataupun sedikit asam itu dapat diendapkan dalam menggunakan beberapa reagen, gitu, ya. Misalnya reagen Mayer, reagen Wagner, ya, kemudian larutan asam tanat, reagen Hedges, ya. Jadi kalau reagen Mayer itu memberikan endapan putih, ya, umumnya. Kemudian reagen Wagner ya memberikan endapan merah kecoklatan, kalau asam tanat yang endapan putih. Kemudian reagen Hedges, ya,
endapan kuning. Kemudian reagen Dragendorf ini endapan merah kecoklatan. Kalau pada kromatografi lapis tipis atau KLT, ya, dia bisa digunakan sebagai reagen penampak noda, ya, Dragendorf. Ya, akan tampak berwarna jingga atau sampai dengan coklat. Ya. Kemudian alkaloid itu endapannya berupa amorf ataupun kristal. Baik. Baik. Reagen-reagen alkaloid tadi itu juga bisa mengendapkan protein. Ya. Jadi kalau kita ingin mengisolasi alkaloid, ya, maka kita perlu mendenaturasi protein terlebih dahulu, atau kita pisahkan protein terlebih dahulu supaya tidak memberikan reaksi positif palsu. Ya. Jadi ada beberapa prosedur gitu ya untuk menghilangkan proteinnya. Misalnya dengan proses penguapan atau penyaringan begitu ya, atau denaturasi. Ya, kemudian partisi cair-cair misalkan. Ya. Baik, kemudian kafein dan alkaloid lain itu tidak memberikan endapan dengan reagen Dragendorf. Ya. Meskipun demikian, kalau dia tidak membentuk endapan, dia masih bisa digunakan untuk kromatografi lapis tipis ya sebagai penampak noda dan memberikan warna jingga hingga coklat muda begitu ya. Baik. Kemudian lalu bagaimana identifikasi kafein? Ya. Baik, suatu uji yang namanya tes Murexit gitu ya. Jadi sampel yang mengandung kafein itu ditambahkan dengan kalium klorat, kemudian 1 tetes HCl ya, yang diuapkan kering. Kemudian residu atau endapan itu dialiri dengan uap amonia dan akan terbentuk warna ungu ya endapannya. Nah, tes Murexit ini juga berlaku untuk alkaloid turunan urin atau santin yang lainnya, jadi teofilin dan teobromin. Jadi teofilin dan teobromin ini strukturnya mirip dengan kafein ya, meskipun efek farmakologinya berbeda. Ya, teofilin untuk obat asma ya, sedangkan teobromin diuretik sedang ya. Ya, ada yang mengatakan diuretik lemah. Kemudian identifikasi alkaloid yang lain, misalnya untuk alkaloid kolkisin bisa ditambahkan dengan asam-asam mineral, ya jadi HCl misalkan, dia kan berwarna kuning. Ya. Kemudian alkaloid indol atau golongan indol tambah dengan asam sulfat, ya terbentuk warna ungu kebiruan hingga sampai merah ya. Baik, kemudian kita bisa juga mengklasifikasikan alkaloid itu ya berdasarkan ya prekursornya ya, prekursor senyawa alkaloid ya. Secara biosintesis gitu ya. Alkaloid itu sebagian besar diturunkan dari asam amino ya. Sehingga struktur dari alkaloid itu mirip dengan beberapa asam amino. Ya, misalkan alkaloid ya ornitin ya, golongan ya turunan dari ornitin, kemudian misalnya alkaloid tropan, kemudian alkaloid pirolisidin dan alkaloid
turunan lisin, ya, lisin. Kemudian fenilalanin, tirosin, deoksifenilalanin, alkaloid golongan turunan dari asam amil triptofan, ya. Dan juga ada alkaloid yang dikelompokkan tersendiri, ya, dari alkaloid campuran atau miscellaneous, ya. Dan misalnya alkaloid indolisidin, alkaloid imidazol, alkaloid purin, ya, alkaloid piridin tereduksi, kemudian campuran, ya, misalkan terpenoid alkaloid ataupun steroidal alkaloid. Baik, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan tentang kuliah pengantar alkaloid.